Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube Om Peng Jarimatika. Pandai berhitung bersama Om Peng. Halo teman-teman semua, ketemu lagi. Video kali ini merupakan lanjutan dari tes CPNS numerik bagian yang kedua. Sudah penasaran? Mari kita saksikan video soal dan pembahasan berikut ini. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka harga 25 baju adalah, baik di sini harga 3 lusin baju, kita tulis dulu 3 lusin. Itu harganya adalah 990.000 ya, 990.000 rupiah. Nah, kalau si pedagang membeli hanya 1 lusin, itu artinya 990.000 itu dibagi 3 ya. 990.000 dibagi 3 hasilnya adalah 330.000. Nah, 1 lusin ini kan artinya adalah 12 buah ya. Jadi kalau si pedagang membeli satuan atau 1 buah baju, 1 buah baju itu artinya 330.000 dibagi dengan 12 ya, dibagi 12. 330.000 dibagi 12 itu hasilnya adalah 27.500. Nah, yang ditanyakan adalah kalau si pedagang membeli 25 baju. Nah, 25 baju itu kan sama saja dengan 2 lusin ditambah dengan 1 buah baju ya. Jadi totalnya ada 25 baju. Tadi 1 lusin harganya 330.000. Nah, kalau misalnya dia beli 2 lusin, 2 lusin artinya kita kali 2. Jadi 2 dikali 330.000. Hasilnya adalah 660.000. Nah, jadi 25 buah, 25 baju itu sama dengan 2 lusin ditambah dengan 1 buah baju ya. Nah, sedangkan 2 lusin tadi harganya adalah 660.000. 660.000 ditambah dengan 1 buah baju harganya adalah 27.500 ya. Jadi harga 25 baju itu adalah 660.000 ditambah 27.500, hasilnya adalah 687.500 ya. Jadi soal nomor 4 jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 5. Adi berangkat dari kota P pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak kota P dan Q ialah 360 km. Adi dan Wira akan bertemu pukul, baik untuk soal nomor 5 di sini, Adi berangkat dari kota P menuju kota Q ya. Ini kita anggap lurus ya. Ini kota P, kemudian ke kota Q. Ini kota Q ya. Nah, Adi itu dari P menuju Q. Adi itu kecepatannya 60 km per jam ya. 60 km per jam. Berangkat pukul 7 pagi. Kemudian Wira berangkat dari kota Q itu menuju ke kota Q ya. Jadi dia berlawanan arah. Wira itu kecepatannya adalah 40 km ya, 40 km per jam. Mereka sama-sama berangkat pukul 7. Nah, kemudian jarak atau jarak tempuh dari kota P menuju Q itu sama saja dari kota Q menuju P, itu adalah 360 km ya. Nah, yang ditanyakan adalah pukul berapa Adi dan Wira akan bertemu. Jadi Adi dan Wira nanti akan di suatu titik dia akan bertemu ya. Pukul berapa? Itu yang ditanyakan. Baik, di sini kita gunakan rumus kecepatan ya. P sama dengan atau kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu ya. Nah, kalau ditanya waktu artinya kita tukar ya atau kita balik nih. Waktu atau T itu sama dengan jarak atau S dibagi dengan kecepatan atau P ya. Nah, jarak tempuh antara
si Adi dengan si Wira itu sama ya. Jadi jaraknya itu 360 dibagi dengan kecepatan. Kecepatan Adi ditambah dengan kecepatan Wira. Jadi kecepatan Adi atau VA ditambah dengan kecepatan Wira. Jadi 360 dibagi dengan kecepatan Adi tadi 60 ya. 60. Kemudian kecepatan Wira itu 40. Jadi sama dengan 360 dibagi dengan 60 ditambah 40. Hasilnya ada 100 ya. Jadi 360 dibagi 100 itu adalah 3,6 jam. Betul lagi di sini, sebelah sini ya. Nah, 3,6 jam itu artinya adalah 3 jam plus 0,6 jam ya. Jadi 3,6 jam itu sama dengan 3 jam ditambah 0,6 jam. Nah, ini 3 jam. 6 jam itu artinya 6 dikali dengan 60 menit ya. Kalau kita jadikan 60 menit. Kita jadikan menit. Jadi 3 jam plus 0,6 dikali 60 hasilnya adalah 36 menit. Jadi mereka akan bertemu 3 jam 36 menit setelah mereka berangkat ya. Ini kita hapus dulu karena papan sudah nggak cukup. Kita hapus dulu. Bentar ya. Hapus dulu. Nah, jadi mereka akan ketemu setelah mereka berangkat itu 3 jam 36 menit. Mereka berangkat tadi pukul 7 ya, pukul 7.00 atau pukul 7 pas. Kemudian mereka akan bertemu setelah 3 jam 36 menit. Bentar ya. 3 jam 36 menit. Ini tinggal kita jumlahkan. 00 ditambah 36 hasil adalah 36. Kemudian 7 ditambah 3 hasil adalah 10. Jadi Adi dan Wira akan bertemu setelah pada pukul 10.36 menit ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 6. Arman harus membayar Rp10.000 untuk pembelian 5 buku dan 5 pensil. Anita membayar Rp11.900 untuk pembelian 7 buku dan 4 pensil. Berapakah yang harus dibayar oleh Wulan bila ia membeli 10 buku dan 5 pensil? Baik, di sini Arman membeli 5 buku dan 5 pensil ya. Jadi kita simbolkan dulu buku itu simbolnya X. Kita tulis dulu buku itu X. Dan pensil kita simbolkan Y ya. Nah, si Arman ini membeli 5 buku, jadi 5X ditambah dengan dan 5 pensil, 5Y ya. Seharga 10.000. Nah, ini 5X ditambah 5Y sama dengan 10.000. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5 ya. Jadi 5X dibagi 5 hasilnya adalah X. Ditambah dengan 5Y dibagi 5 itu hasilnya adalah Y. Sama dengan 10.000 dibagi 5 hasilnya 2.000. Nah, ini persamaan pertama ya. Nah, kemudian Anita itu membeli 7 buku. 7 buku artinya adalah 7X. Dan 4 pensil. Ditambah dengan 4 pensil itu berarti 4Y ya. Seharga 11.900. 11.900. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini bisa kita substitusi atau eliminasi ya. Nah, ini kita gunakan dengan cara eliminasi. Jadi 7X tambah 4Y sama dengan 900. Kita eliminasi dengan persamaan pertama ya, yaitu X ditambah Y sama dengan 2000. Ini persamaan pertama tadi ya. Nah, ini yang kita hilangkan itu variabel Y ya. Kalau variabel Y artinya ini kita kali 4. Kita kali 4 ya. Jadi ini 7X, kita tulis di sini 7X ditambah 4Y sama dengan 11.900 ya.
Nah, kemudian ini kita kali 4 semua nih. X ditambah Y sama 2000 kita kali 4. Jadi 4X. X dikali 4 jadi 4X ya. 4X ditambah Y dikali 4 jadi 4Y sama dengan 2000 dikali 4 hasilnya 8000. Ini kita kurangin. 7X dikurang 4X hasilnya adalah 3X. 4Y dikurang 4Y habis ya. Ini kita coret. Jadi sama dengan 11.900 dikurang 8.000 hasilnya adalah 3.900. Jadi nilai X sama dengan 3.900 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1.300. Nah, jadi harga sebuah buku itu adalah 1.300 ya. Tinggal kita cari harga pensil atau variabel Y ya. Ini kita hapus dulu papannya. Kita cari nilai Y atau harga pensil itu dengan cara boleh dengan eliminasi atau substitusi. Nah, kali ini kita coba dengan substitusi ya. Dari persamaan 1 yaitu X ditambah Y sama dengan 2000. Kita masukkan nilai X tadi adalah 1.300 ditambah dengan Y sama dengan 2000. Nilai Y sama dengan 2000. 1.300 tadinya sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan, berubah tanda ya menjadi minus 1.300. Jadi nilai Y sama dengan 2000 dikurang 1.300 hasilnya adalah 700 ya. Jadi harga sebuah pensil adalah 700. Nah, yang ditanyakan bila Wulan membeli 10 buku dan 5 pensil itu berapa harganya ya? 10 buku artinya 10 dikali dengan sebentar ya. 10 buku artinya 10 dikali dengan harga satu buku tadi 1.300. Kemudian ditambah dengan 5 pensil. 5 pensil, satu pensil tadi harganya 700 ya. Jadi 10 dikali 1.300 hasil adalah 13.000. Ditambah dengan 5 dikali 700 hasil adalah 3.500. Jadi Wulan harus membayar sebesar 16.500. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan mengikuti seleksi penerimaan CPNS dan sekolah kedinasan. Pesan dari Om Peng, bila nanti teman-teman sudah menjadi PNS, jadilah abdi negara yang jujur dan amanah. Terima kasih. Salam matematika. Pandai berhitung bersama Om Peng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.